Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Ahla dari kelas 10 IPA 2 akan menjelaskan fenomena kimia yaitu fermentasi. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik atau tanpa oksigen secara umum. Fermentasi adalah salah satu bentuk respirasi anaerobik, akan tetapi terdapat definisi yang lebih jelas yang mendefinisikan fermentasi sebagai respirasi dalam lingkungan anaerobik dengan tanpa akseptor elektron eksternal. Gula adalah bahan yang umum dalam fermentasi. Beberapa contoh hasil fermentasi adalah etanol, asam laktat, dan hidrogen. Akan tetapi, beberapa komponen lain dapat juga dihasilkan dari fermentasi seperti asam butirat dan aseton. Ragi dikenal sebagai bahan yang umum digunakan dalam fermentasi untuk menghasilkan etanol dalam bir, anggur, dan minuman beralkohol lainnya. Respirasi anaerobik dalam otot mamalia selama kerja yang keras (yang tidak memiliki akseptor elektron eksternal) dapat dikategorikan sebagai bentuk fermentasi yang menghasilkan asam laktat sebagai produksi sampingannya. Akumulasi asam laktat inilah yang berperan dalam menyebabkan rasa kelelahan pada otot. Selanjutnya, sejarah fermentasi. Ahli kimia Prancis, Louis Pasteur adalah seorang zimologis pertama ketika pada tahun 1857 mengkaitkan ragi dengan fermentasi. Ia mendefinisikan fermentasi sebagai respirasi atau pernapasan tanpa udara. Pasteur melakukan penelitian secara hati-hati dan menyimpulkan, "Saya berpendapat bahwa fermentasi alkohol tidak terjadi tanpa adanya organisasi, pertumbuhan dan multiplikasi sel-sel secara simultan. Jika ditanya bagaimana proses kimia hingga mengakibatkan dekomposisi dari gula tersebut, saya benar-benar tidak tahu." Ahli kimia dari Jerman, Edward Buchner, pemenang Nobel Kimia tahun 1907, berhasil menjelaskan bahwa fermentasi sebenarnya diakibatkan oleh sekresi dari ragi yang ia sebut sebagai zymase. Penelitian yang dilakukan ilmuwan Carlsberg, sebuah perusahaan bir di Denmark, semakin meningkatkan pengetahuan tentang ragi dan brewing, cara pembuatan bir. Ilmuwan Carlsberg tersebut dianggap sebagai pendorong dari berkembangnya biologi molekular. Fermentasi ada 3, yaitu 1. Fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol merupakan suatu reaksi pengubahan glukosa menjadi etanol, etil alkohol, dan karbon dioksida. Organisme yang berperan yaitu Saccharomyces cerevisiae atau ragi untuk pembuatan tape, roti, atau minuman keras. Reaksi kimianya C6H12O6 2C2H5OH ditambah 2CO2. Yang kedua, fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat adalah respirasi yang terjadi pada sel hewan atau manusia. Ketika kebutuhan oksigen tidak tercukupi akibat bekerja terlalu berat, di dalam sel otot, asam laktat dapat menyebabkan gejala kram dan kelelahan. Laktat yang terakumulasi sebagai produk limbah dapat menyebabkan otot letih dan nyeri. Namun secara perlahan diangkut oleh darah ke hati untuk diubah kembali menjadi pirufat. Glukosa dipecah menjadi 2 molekul asam pirufat melalui glikolisis membentuk 2 ATP dan 2 NADH. Yang ketiga, fermentasi asam cuka. Fermentasi asam cuka merupakan suatu contoh fermentasi yang berlangsung dalam keadaan aerob. Fermentasi ini dilakukan oleh bakteri asam cuka, Acetobacter ceti, dengan substrat etanol. Energi yang dihasilkan 5 kali lebih besar dari energi yang dihasilkan oleh fermentasi alkohol secara anaerob. Reaksi dalam fermentasi. Reaksi dalam fermentasi berbeda-beda tergantung pada jenis gula yang digunakan dan produk yang dihasilkan. Secara singkat, glukosa C6H12O6 yang merupakan gula paling sederhana melalui fermentasi akan menghasilkan etanol C(2C2H5OH). Reaksi fermentasi ini dilakukan oleh ragi dan digunakan pada produksi makanan. Persamaan reaksi kimia
C6H12O6, C2C2H 5OH, ditambah 2CO2, ditambah 2 ATP. Energi yang dilepaskan 118 kJ per mol. Dijabarkan sebagai gula, glukosa, fruktosa, dan sukrosa, alkohol, etanol, ditambah karbon dioksida, ditambah energi ATP. Jalur biokimia yang terjadi sebenarnya bervariasi tergantung jenis gula yang terlibat, tetapi umumnya melibatkan jalur glikolisis yang merupakan bagian dari tahap awal respirasi aerobik pada sebagian besar organisme. Jalur terakhir akan bervariasi tergantung produk akhir yang dihasilkan. Sumber energi dalam kondisi anaerobik. Fermentasi diperkirakan menjadi cara untuk menghasilkan energi pada organisme purba sebelum oksigen berada pada konsentrasi tinggi di atmosfer seperti saat ini, sehingga fermentasi merupakan bentuk purba dari produk energi sel. Produk fermentasi mengandung energi kimia yang tidak teroksidasi penuh tetapi tidak dapat mengalami metabolisme lebih jauh tanpa oksigen atau akseptor elektron lainnya, yang lebih likely oxidized, sehingga cenderung dianggap produk sampah atau buangan. Konsekuensinya adalah bahwa produk ATP dari fermentasi menjadi kurang efisien dibanding oksidatif fosforilation, di mana pirufat teroksidasi penuh menjadi karbon dioksida. Fermentasi menghasilkan 2 molekul ATP per molekul glukosa bila dibandingkan dengan 36 ATP yang dihasilkan respirasi aerobik. Glikolisis aerobik adalah metode yang dilakukan oleh sel otot untuk memproduksi energi intensitas rendah selama periode di mana oksigen berlimpah. Pada keadaan rendah oksigen, makhluk bertulang belakang vertebrata menggunakan glikolisis anaerobik yang lebih cepat tetapi kurang efisien untuk menghasilkan ATP. Kecepatan menghasilkan ATP-nya 100 kali lebih cepat daripada oksidatif fosforilation. Walaupun fermentasi sangat membantu dalam waktu pendek dan intensitas tinggi untuk bekerja, ia tidak dapat bertahan dalam jangka waktu lama pada organisme aerobik yang kompleks. Sebagai contoh, pada manusia, fermentasi asam laktat hanya mampu menyediakan energi selama 30 detik hingga 2 menit. Tahap akhir dari fermentasi adalah konversi pirufat ke produk fermentasi akhir. Tahap ini tidak menghasilkan energi tetapi sangat penting bagi sel anaerobik karena tahap ini meregenerasi nikotinamida adenine dinukleotid NAD+, yang diperlukan untuk glikolisis. Ia diperlukan untuk fungsi sel normal karena glikolisis merupakan satu-satunya sumber ATP dalam kondisi anaerobik. Fermentasi makanan. Pembuatan tempe dan tape, baik tape ketan maupun singkong atau peyem, adalah proses fermentasi yang sangat dikenal di Indonesia. Proses fermentasi menghasilkan senyawa-senyawa yang sangat berguna, mulai dari makanan sampai obat-obatan. Proses fermentasi pada makanan yang sering dilakukan adalah proses pembuatan tape, tempe, yogurt, dan tahu. Sekian penjelasan fenomena kimia dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.